Kaden nih no. Tar dulu. Aku bingung ya. Dia tuh cewek apa cowok sih sebenarnya? Aduh, Ya udah cewek. Udah jam, minta kamu mau cepat-cepat. Nah, aku tuh heran sama orang nih no. Nih konten kreator pokoknya nih jeng nah nih di TikTok, di Instagram lihat ya cewek apa cowok nih sebenarnya. Wah, kencok ya. Iya tapi misi kumis tuh lihat. Belum ada Nggak tahu nih. Wiharso. Beliin yang lem batuan. Ada nih. Ingin lo pucuk. Pidato nak penari hebat ben pelontosan tubuhnya. Penari nih. Kayaknya potong nih. Kamu aja masuk diisi. Seniormu nih di sini pasar. Iya ratu. Koreografer hebat. Tukang payah semua, mau cara jadi semua. Konten kreator. Mau serba bisa nih. Tapi Yusen nggak gaya unyang enak aja. Edisi Lo Pucu, Ancu. Kembali lagi bersama saya Arsa Wijaya menjadi Lo Pucu. Kali ini ada podcast di lah umat Dewa. Weh, halo. Mau cok. Itu kotak timpang di belakang. Weh, langsung kotak rago. Kalian apa kalian? Ini dia. Nih kamu itu kotak timpang di belakang. Das manumah gratisan. Nah, jadi mungkin kalau kita mortal langsung di depannya. Kita buka dulu. Kembali lagi di Jumat. Semoga kita semua dalam keadaan Sehat dan tidak sakit jiwa. Kembali di Jumat. Semoga kita semua dalam keadaan Sehat, selamat, dan tetap semangat. Semangat. Ya. Weh, semangat. Dia nih. Oke, Wiarsa, akhirnya ya setelah kita melihat di berbagai macam sosial media, pokoknya Wiarsa tuh selalu FYP di TikTok, di Instagram, nggak pernah yang namanya skip ngupload. Jangan kan di sosial media, di acara-acara off air juga Wia, di banyak, di panggung sini, panggung sana, di pemerintah, nah banyak pokoknya. Di pelawak. Jadi lo pucuk itu yang tadi. Tadi katanya penari, MUA, kontemporer, koreografer, sekarang lo pucuk. Kita kulit. Pas banget. Aduh, biasa. Kenapa keterui? Iya betul. Senang sekali loh di antara Pak Sutriane. Cek saget nyelok. No. Ya, pas bawa paket tadi. Aduh, apa kesibukan Wiarsa sekarang? Kesibukan saya ini tetap masih bernapas, bergerak, makan itulah biar bisa hidup gitu. Tapi penunjang biar bisa hidup itu berkreativitas. Salah banyaknya. Salah banyaknya tuh berarti mengutang tahun depan lagi saya masuk. Biasanya kan salah satunya ini karena terlalu banyak punya skill, jadi kita tanya salah banyaknya apa? Yang pertama masih di dunia seni pertunjukan, tari. Menari tetap berarti ya? Yes. Masih berarti tetap. Yes. Kadang pesen kangwang. Saya kira setelah pandemi itu saya nggak jadi penari lagi, ternyata masih dijadiin penari. Namun ada hal baru yang saya geluti, mungkin ini senior saya di dunia konten kreasi. Apa namanya konten kreasi ya? Influenza. Oh, influenza. Langsung kewon lordo aja pelawak guys. Ya itulah Harus di antaranya, ketawa, ya. cuman beberapa hal yang baru saya geluti, ada beberapa hal yang lama bukan terpaksa sih, mungkin hilang begitu saja gitu loh. Kayak dulu lebih sering ke koreografi ya, mengajar tari. Sekarang udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Dulu MUA. Sedih loh. Sedih. Ada kaki dinya nih. Oh enggak. Terus Sedih bau sapi nggak? dunia apa namanya tuh make up. Tapi akhir-akhir ini mulai bangkit lagi. Nah mungkin di awal pandemi itu, setelah pandemi itu kan
Lu Pucuk tuh udah terus continue. Nah, beberapa kali ada temannya ngajak ngerias, ternyata alasan saya nggak dipakai itu karena dikiranya saya udah nggak ngambil ngerias lagi. Jangan ngajak dia udah sering konten gitu. Dari itu saya ambil kesimpulan bahwa hal yang baru yang saya dapatkan, ada beberapa hal yang lama mungkin entah itu hilang begitu saja atau break sementara gitu. Jadi cuman sekarang silih berganti tuh mulai up lagi gitu loh. Gitu. Tapi koreografernya belum. Nggak kan ternyata. Siapa tahu ya perusahaan atau sekolah. Oh, tapi kalau yang koreografer. Tapi kalau beberapa instansi yang dulu pernah saya geluti masih fanatik dengan karya yang saya buat gitu loh. Cuman yang baru-baru ini ya emang mungkin orang mengenal saya bukan ke koreografer dan MUA lagi gitu loh. Ya. Kalau ada karya undang saya. Tapi dengan begitu banyak kegiatannya Wi, gimana caranya mengatur waktunya Wi? Ya aduin aja. Aduh. Ya gini ya, apa namanya, kalau masalah waktu 1 kali 24 jam tuh kalau sibuk tuh pasti kurang ya. Dirimu pasti juga kurang. Belum lagi sebagai istri, belum konten kreator, belum sebagai ibu segala macam. Apalagi dulu waktu saya jadi ibu itu loh. Pernah di konten tapi ya. Tapi kan saya belajar dari ibu-ibu sesungguhnya itu loh. 1 kali 24 jam tuh kurang, apalagi yang nyengger lain. Nah, untuk manajemen waktunya itu kita kan bekerja atas dasar moodi ya. Entah kamu tuh mau jadi yang komedian seperti Budi Dewo atau Kika Lasmi yang lebih ke apa namanya tuh sinematik gitu kan, bergerak tuh kan kita mood juga kan, nggak bisa dipaksakan. Belum lagi yang perempuan pas lagi saat bulannya datang gitu loh, ya gitu loh. Nah ya kita harus secara profesional untuk membentuk manajemen waktu itu. Kalau emangnya memungkinkan kita ambil, kalau emang belum memungkinkan kita skip dulu. Kalau dia mau, kan kita juga kesepakatan dua belah pihak tuh. Tapi ini udah deadline, tapi kita juga nggak bisa ya, mungkin belum rezeki kita gitu loh. Tapi sebisanya kita ambil, karena apa? Orang mempercayai kita untuk membuat karya itu berarti kita harus 2 kali secara maksimal untuk berkarya apapun itu. Nah, kalau sekali yang tidak maksimal kan kita jejak track record kita di dunia sosial media kan terus. Nah, jadi ini kok nggak maksimal. Penonton tuh peka loh sekarang. Antara kebiasaan ini kayaknya asal jadi deh ini kok gini kok gitu. Nah, jadi zaman sekarang tuh orang tuh lebih cepat matanya yang bicara daripada bibirnya. Paham nggak maksudnya? Mengerti. Jadi gitu. Tanpa diulas lagi ya, langsung cepat. Hanya 2 detik aja orang udah bisa bicara loh, matanya itu loh, belum mulutnya itu loh. Itu loh. Oke, cerdas sekali masyarakat. Wih, masyarakat ya. Benar-benar. Padahal saya ngapain tadi? Di balik yang hancurnya, bukan tanda kutip ya, hancurnya seorang Lu Pucuk, tapi tadi penjelasannya tadi mengenai manajemen waktu, benar, memang betul sekali, itu cerdas sekali. Tapi jujur sebenarnya pertanyaan ini berbalik ke kita ya. Pertama Bapak Sutri punya tanggung jawab masing-masing, dan saya kan masih sendiri. Padahal memang melihat kita itu sibuk banget, tapi pasti orang berpikir gimana untuk mengatur waktunya. Nah, seharusnya ini pertanyaan saya yang ingin mengikuti jejak kalian ini dalam artian rumah tangga, anak, belum lagi kegiatan beberapa dan segala macam lagi gitu. Saya stres lihat kalian sebenarnya. Tapi kalau kita amburadul sih, amburadul ya, jaduk gitu. Jarang ya, jangan bahas kita deh. Jangan bahas kita. Oke, kita kulik-kulik sebelum ke Lu Pucuk nih ya, Wi ya. Jauh ke belakang. Kita Dewa masyarakat tak boleh apa bedik komedi cak ngidang gitu. Secepat itu spontanitasnya loh. Kan kita dulu bergaul seperti itu. Kita sering roasting orang. Oke. Ya, kita jauh ke belakang. Nah, kan kayak kita tadi Ortang di belakang dulu. Itu dulu ya terkenal, ada yang nonton dulu di isi banyak mendukung. Wah, salah satu penggemarnya Tiang sendiri mendukung tuh. Penari hebat, kelenturan tubuhnya pada borang beno sampai ngidang kini ngidang tek. Dulu aku bisa kayak semacam lutut loh. Apalagi ujian S1-nya yang malamku itu yang iya, aku nonton itu terbaik 1
satu ya di insiden nanti- 1945. Terus Tomak dari isi terjun di dunia koreografer, menggarap modern dan kontemporer dan lain sebagainya. Terus MUA, jaga bidang, nah kan cara jani nah liu, tapi sekarang masih eksis MUA. Cuma kapan? Tapi biasa, coba biasa leh, Fanatik. Megarang, megarang oleh biasa. Nah, gimana sih perjalanan ini ke sampai menjadi sekarang ini konten kreator dan lo pucuk dari penari koreografer MUA. Nah, gitu. Nah, sampai sekarang nih, nah serius supaya Jadi gini Sultan, serius nih ya. ya serius. Serius ini aku Jadi gini, kalau masalah perjalanan saya selalu berjalan dengan kaki, melangkah. Jadi gini, Ya. saya dilahirkan dari keluarga seni, almarhum bapak saya penari dan ibu saya juga penari. Ya. Nah, dimulai ketika bapak saya yang ingin melanjutkan ke universitas, tapi tidak lanjut karena ada sesuatu dan lain hal, ada problem. Terus ibu saya juga tidak lanjut ke universitas. Waktu itu namanya ASTI apa namanya Dewa? ASTI apa STSI? ASTI. Yang paling pertama ASTI ya. Nah, menginginkan kuliah di ASTI. Bapak tidak bisa, ibu pun tidak bisa. Dan akhirnya saya yang bisa. Tapi syukurnya waktu itu dibantu oleh Desa Yang Widiwaso. Katanya serius, saya serius gitu. Ya memang benar sih. Tahun 2000 saya dapat beasiswa. Beasiswa. Ya, beasiswa, oke, beasiswa. Terus di bawah tulisnya beasiswa. Nah itu pun beliau bersikeras untuk menyelesaikan pendidikan saya. Nah, dimulai dari tari karena memang saya terlahir dari keluarga seni pertunjukan, keluarga penari. Cuman memulai tarinya sebelumnya nggak pertama di dunia tari, patung saya. Seni rupa, patung saya. Wih, nambah hadis kali ini. Punya matung. Awal Ini jadi gini. Ini durasinya berapa lama sih? Oh, 1 hari. Ini saya lihat kan bisa edit ya. Kan editnya abang sih. Edit di stres ya bang. Jadi gini, kecenderungan di masyarakat saya itu hanya orang tua tuh bisa membiayai anaknya untuk SPP dan daftar sekolah. Untuk bekal sehari-harinya kerja mandiri. Nah, saya ada di dunia seperti mereka. Nah, dunia yang bisa cepat menjadi uang itu adalah dunia seni rupa waktu itu. Ngamplasin di dunia patung. Akhirnya, tapi berjalan 3 tahun itu banyak waktu yang tersita dari saya. Lepas sekolah, kita harus ke kios-kios, toko-toko ngambil patung yang harus kita selesaikan tugasnya. Mungkin ada yang ngamplasin, ada yang ngerot dan segala macam. Sampai sore. Nah, jadi kegiatan SD waktu itu kan ada kerja kelompok dan segala macam tuh hilang begitu saja. SD berarti nih. SD. Nah, akhirnya saya dikenalkan pada orang-orang bahwa diajak nulis bahasa waktu itu. Tahu nggak nulis? Nulis, ya. Nulis Nari di tahun untuk kamu ya. Jam-jam dinner di Ubud. Nah, pertama kali itu saya nari keren banget tarian saya. Apa? Bangki di Ramayana. Lo mau saya saja lompat-lompat kamu tuh dapat Rp500 waktu itu. Sedangkan saya Pas ngamplasin man 500 rupiah pas bojol kan? Enggak, oh iya bojol. Yang ciluk banget. Ya kan 500 itu. Oh, iya, masih ya, pas bojol. Iya. Bukan bojol itu orang hutan. Akhirnya satu patung yang saya selesaikan itu cuma Rp200. Dolphin waktu itu. Oh, lumayan. Dolphin Iya. saya kasih. Iya, Nah, iya. dapat dua hanya 400 kan. Tapi dari siang sampai sore itu belum saya menyelesaikan PR saya, belum saya dengan tugas yang lainnya, belum saya tidur siang. Waktu itu nyamannya kan harus tidur siang. Nah dari sanalah gradasi saya kembali ke masuk ke dunia seni pertunjukan, menari. Itu transisi. Karena nulis itu. Nulis, jadi kan nulis tuh tapi agak ke ekonomi sih bahasanya ya. Jadi sekali nari saya dapat Rp500. Belum lagi saya sebelumnya mungkin dipercaya nari baris tuh, kalau dari baris saya dapat Rp750. Oh, beda berarti ya. Nah, Beda karena di monyet itu kita jadi berat figuran Figuran, orangnya. iya, Nah, betul.
Tapi kalau saya matung tuh, bukan saya mengabaikan patung, tapi basic keluarga saya juga ada pematung. Cuman manajemen waktu saya waktu itu kan lebih banyak terbuang di sana. Iya benar. Nah akhirnya secara tidak langsung saya beralih ke dunia penari, nari. Terus waktu itu bapak saya punya metode bahwa dokter tidak akan mengobati anaknya sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Dokter tidak akan mengobati anaknya sendiri. Jadi gini, dengan ke ranah ini, bapak saya kan seorang guru tari, hanya mengajarkan basic saja. Silakan kamu belajar di luar, kamu menemani explore sendiri karena sometimes ada emang berguru kepada orang tua kita sendiri yang kita melahirkan, tapi kamu coba explore dulu dengan gayanya beliau. Sampai ke Kak Tutur juga sempat Pak Jimat, Pak Kantor dan segala macam sebagai basic. Nah, di sana saya mulai nari hingga ke universitas. Nah, mengajar ke dunia koreografer sebenarnya bukan ke koreografer dulu sih, ke dunia apa namanya make up karena kita kan ada mata kuliah make up kita belajar make up basic. Nah cuman karena sering dipercayai untuk make up tuh saya juga mengeksplor dulu bahwa apakah hal ini stuck di sini aja, kayak kita naik gunung tuh apakah satu gunung aja kita daki, harus ada gunung yang lain kan. Pada akhirnya kan kita naik gunung tuh naik udah titik puncak kita harus turun lagi. Cuman apakah kita turun ini kita stuck diam di sini aja, apa harus kita nyari gunung yang proses lagi. Woi tuh keren, motivasi. Jadi waktu itu satu gunungnya tari kan make up tari Bali doang, terus mengajak ke dunia make up wedding. Nah, wedding juga kan lumayan susah kalau mungkin teman-teman kalau yang pernah di posisi saya itu kan make up tari itu kan dibuat menor banget, too much banget kan, glamor banget. Nah, terus kita ke make up wedding yang benar-benar soft banget. Cuman yang berkarakter, dia soft tapi berkarakter, cuman mengubah orang tuh signifikan dalam artian bukan menjadi orang yang fantasi, topeng dan segala macam. Makanya tetap saya lihat iklan itu, cuman yang show up-nya ini dia ternyata. Nah, itu yang pelajari sesuai dengan konsep gunung. Nah, berikutnya mulailah ada karya-karya kakak kelas kita yang agak bahasanya itu postmodern, di atasnya apa namanya kontemporer itu kan yang lebih ke bahasanya fantasi banget, lebih ke ya ada yang dunia fantasi ya fauna flora, ada yang setan dan segala macam itu. Kok setan? Gak setan. Flora fauna setan. Ya, aku sih. Enggak. Jadi gini, artinya gini apa namanya? Bahasanya gini. Kita sama-sama bisa menyelesaikan tugas itu. Cuman ada tugas lain yang harus saya pegang itu loh. Kayaknya beda di antara yang sama tuh mungkin bahasanya udah biasa, tapi beda di antara yang beda lagi gitu loh. Beda di antara yang sama itu biasa. Beda dari yang beda. Nah, itu yang luar biasa. Padahal gini, skup dalam satu lin apa namanya kuliner. Enggak bukan itu. Jadi kan ada kuliner, semua kuliner orang pada sibuk dengan nasi goreng, bakso, inilah dan etc. Tapi saya ada di ranah kawasan itu mungkin politik saya adalah satu. Saya jual minuman. Bener juga ya. Kenapa saya harus jual makanan juga? Walaupun ini nasi goreng seafood, nasi goreng apa itu terus ini dan segala macam dulu. Tapi saya minuman. Orang habis makan mesti minum. Biar dia menjual minuman juga, tapi beli. Terus saya lebih lengkap dulu. Mineral juga ada, yang manis juga ada, healthy juga. Banyak varian lah. Ya, nah itu pun di dunia makeup sampai saya ke dunia fantasi dan kemarin ini sempat saya explore juga. Kita juga sempat bertemu di Jogja waktu itu. Nah di sana kancah saya mulai make up apa namanya zombie. Zombie. Dan akhirnya itu zombie setan-setan itu tadi. Setan itu. Nanti di sini kayak setan gitu zombie. Jadi nah itu dan akhirnya waktu itu saya sempat juga nggak ada yang tidak rugi yang kamu raih selama hidup. Walaupun tidak kepakainya sekarang, next time mungkin kepake. Nah waktu itu saya iseng belajar. Rezeki saya waktu itu setelah saya tamat, saya diundang ke ISI Jogja untuk membantu merias
salah satu teman saya, padahal itu teman baru kenal saya tuh, kenal di sosial percaya media. langsung. Terus nah di sana saya berhadapan dengan senior, saya anggap senior beliau ya, kalau namanya Vandikor, orang yang paling jago make up zombie, khusus di zombie setan-setan waktu now. Nah akhirnya, oh ini tekniknya, nah, dan saya belajar, dikasih ini coba selesaikan akhirnya secara tidak langsung. Tapi waktu itu memang beberapa alat itu dari luar negeri semua, seperti latex yang untuk bikin bercak-bercak. Cuman yang paling basic itu kita pakai make up lebam, yang mungkin kalau ngomong darah boleh. Kayak gitu. Kan soalnya kan harus ada aksen darah, ada yang beling masuk dulu. Cuman ada yang bisa dibuat. Cuman nih semua kan replikanya. Nah, akhirnya saya belajar, ketemu. Nah, job pertama itu adalah saya memake up diri saya sendiri waktu zamannya Halloween. Nah, dilihatlah oleh adik kelas saya. Siapa namanya waktu itu buat bom Bali, efek bom Bali. Saya disuruh make upin itu. Cuman yang ekstra, satu orang tuh menyelesaikan make up tuh 3-4 jam. Satu orang. Nah, ajak pitu pun harus jam das lemah gede mah Pak ya. Saya sama tim juga. Oh, sama tim. Cuman Berarti detail banget ya. Ya karena apa? Ya walaupun seni pertunjukan kita nontonnya jarak jauh, tapi ada sisi fotonya kan. Iya, betul. Foto make up, dokumentasi itu kan. Pasti itu. Nah, itu kan dilihat tuh. Nah, itu dia akhirnya mengencah sana sini. Ya, dengan rias fantasi itu tadi. Kalau untuk ke dunia koreografer ya. Itu ya memang karena memang basic kita diciptakan sebagai seniman koreografer ya beberapa. Cuman yang koreografer itu yang bagi saya itu yang pada umumnya buat karya tari Bali untuk PKB beberapa kali ya, untuk lomba-lomba ya. Cuman yang bikin saya tertantang itu adalah dunia makeup artisnya. Dunia make upnya itu yang tertantang. Iya, yang tertantang. Saya menantang dari saya sejauh mana kemampuan kamu sendiri untuk bisa kamu aplikasikan. Terus kalau di dunia tari itu saya sampai ke titik akrobatiknya. Walaupun tidak seprofesional orang di luar sana, tapi setidaknya saya pernah bisa melakukan kayak di aerial ya. Itu artinya masing-masing mungkin kayak Dewa ada Waica, dalam artian di masing-masing clue yang kita gandrung itu pasti kita punya titik pencapaian kita. Mungkin kan Lasmi dulu tari Bali itu apa kayak di tari Bali saya pengen di dunia tarian ini. Kalau Dewa mungkin di topeng apa gitu misalnya. Kalau saya dunia makeup. Itu sih perjalanan secara kontinu. Cuman yang paling banyak tergerak itu adalah di saat momen kita di PKB kan paling semua keluarkan artis, koreografer dan abulan PKB bisa pernah sampai kos bisa Bulan full di sana. setengah bulan ya. Semang Mayas Kabupaten. Benar jujur. Siang Kabupaten nih, malam Kabupaten. Pernah kita waktu itu kos di depan kampus, kalau nggak salah itu 800 satu bulan. Toilet dalam, boboknya di luar. Jadi ini kita kos itu berlima atau berempat itu waktu masih kuliah nih. Udah selesai. Udah tamat. Oh, karena job-job. Kalau kuliah kan saya bisa langsung dari kelas ke ini. Cuman karena setelah tamat kuliah itu kan saya nggak ada tempat lagi tuh. Nah, jadi untuk nitip naruh make upnya doang tuh. Di kosnya. Jadi pas lulus mungkin daripada kita nanggung pulang cuman ada jeda waktu 2 jam 3 jam itu lebih baik istirahat di dekat ya. Gitu. Cuman waktu yang tadi tuh. Wih. Tapi kan kita kan istirahat kan. Itu. Kalau istirahat kurang. Tapi kalau masa muda kita pergunakan waktu untuk istirahat aja, jadi nggak bisa explore semuanya kayak Wiarso tadi. Iya sih, tapi kebanyakan waktu itu pas live. Terus pandemi udah 2 tahun saya pulas loh. Lihat igo-igo rumah dulu. Beginilah saja dia orang malas-malasan. Itu sih perjalanan. Nah, sekarang dari Mua tadi yang udah Wiarso paparkan itu ke dunia konten kreator dulu apa lu pucuknya dulu? Konten yang dulu berbarengan. Gimana sih bahasanya? Saya disuruh gayung bersambut berarti itu ya. Nah, mungkin ntar di kesimpulannya ya mungkin Dewa bisa menyimpulkan di podcastnya Jumat ini apakah saya ke Luh Pucuk dulu atau ke konten kreator dulu. Artinya gini. Saya punya sosial media, mungkin kita berbarengan punya
beberapa platform ya. Iya. Nah, jadi kita aktif di sana. Mungkin kita pun juga nggak memfokus diri ke kreator kan, asal punya aja. Ada yang hack ini, ada sosial media ini, kita download, punya. Nah, waktu itu saya punya, tapi saya udah berpikir bahwa ini adalah dunia bisnis baru, biar cepat kita dikenal orang tuh. Tapi waktu itu saya konsentrasi di dunia make up sama koreografer saya. Yang di pos-pos, Tapi saya belum mengkotak-kotakkan diri saya itu ada sebagai A, B, C, D, ada ini karya saya. Ketika saya biasa udah pernah ngerias zombie nggak? Nah, pernah. Mana gininya apa koleksinya ini? Nih dilihat di sosial medianya. Apa istilahnya bahasanya? Kita punya Apa ya? portfolio. Oh ya, portfolio. Bisa. Portfolio, ya itu bahasa Cuman waktu itu saya karena basic senang kuliner, sering jalan-jalan, saya sering menginfokan. Jadi ntar kembali ke basic cita-citanya, menginfokan bahwa bukan di Indos tuh ya? Enggak, itu saya belum ada endorse, itu sebelum pandemi belum ada endorse. Menginfokan dalam arti gini, pernah nggak waktu itu Lawar Plek kan belum begitu hype deh, jadi kan hanya itu pun di rumah orang kan. Nah, jadi teman-teman pecinta lawar bisa melihat daerah ini gini posting hanya di story doang, saya menginfo. Dan waktu itu kan di sela-sela waktu saya itu untuk pas ngajar tari di rumah orang, ternyata ada kuliner murah, terus menginfokan. Nah, terus berjalan seperti itu. Terus akhirnya pas pandemi orang tuh kan pada back to jadi. Iya benar-benar. Jadi mereka harus ngapain? Nah, mereka kebanyakan waktu itu mungkin kalau scroll. Terus kalau Mbak paham itu waktu itu kan seorang pada semua sibuk ke kuliner kan untuk bertahan hidup kan pas pandemi. Nah, orang melihatnya saya itu mungkin dibilang konten kreator. Nah, ada satu produk datang ke saya. Kaget lah saya. Yang saya ini loh. Terus saya tuh tapi sebelum produk itu datang kita ada kontak-kontakan dulu bicara tuh. Dan itu orang nggak saya kenal. Artinya nggak pernah kita kenal secara langsung, jadi kita di sosial media dan biasa mau nggak bantuin saya promote apa itu waktu itu bahasanya promote ya. Nah gini, saya ngapain ini? Ya kayak teman-teman yang lain itu ngomong-ngomong tuh. Nah itu keluar bahasanya selebgram, influencer, nah konten kreator. Nah ini masih asing di telinga saya ini. Ini apa nih soal gini deh? Tar dulu ya, saya bukan dunia saya. Oh, biar saya bukan dunianya di sana ya. Dunia saya di dunia makeup sama koreografer. Cuman yang saya roasting itu ada apa namanya yang saya posting. Itu di story itu ada. Nah, saya pikirnya biar saya itu selebgram. Oh enggak, tapi mohon bantuannya tuh. Mohon bantuan lo itu bahasanya. Dia sampai calling itu beberapa kali. Jadi mungkin kayak konsep gunung yang tadi yang saya bilang harus daki. Ada gunung mungkin ini ya tadinya gunung Everest ini apa lagi gitu loh. Ya ada tadi yang Everest dengan dinginnya, sekarang yang dengan panasnya itu Bencana Semeru gitu ya. Mungkin gunungnya Kerasakti mungkin. Akhirnya saya belajar lihat gimana caranya mengiklankan menginfluence. Nah, cuman di sanalah mulai saya membentuk karakter cross gender, kesimpulannya membentuk karakter cross gender. Karena dari gini ya, semua selebgram, semua konten kreator, semua influencer dia punya jargonnya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin seperti jika dikasih packagingnya cewek yang anggun, menawan, dia udah punya nilai beauty-nya sendiri. Tinggal dia ngomong Pak Jreng, udah di sini Pak Jreng. Mereka udah, oh mau Eca loh, ini pasti dia dunia ininya, dunia tarinya, dunia gaya ininya saya. Terus belum lagi yang lain seperti geng kita ini, dia perempuan tapi lebih ke sambrak banget loh itu loh. Terus akhirnya dari semua teman-teman yang saya temukan itu mereka punya ciri khasnya masing-masing. Nah saya kemana? Kembali lagi ke konsep jadi yang beda dari yang beda. Itu basicnya. Jadi cross gender kali ya. Cuman
saya garis bawahi, saya berperan sebagai wanita, bukan berusaha menjadi wanita seutuhnya. Paham kan? Catat ya masyarakat. Biar Ntar kamu saya lihat dari Beda. QQ yang kamu lihat tadi itu mungkin Wih. aduh belum mandi. Maaf, bisa kandang sapi. banyak. Susah. Nggak apa-apa. Ketahuan belum mandi dari kapan terakhir mandi. Jadi gini, akhirnya saya menciptakan diri dengan karakter ya intinya bingkainya cross gender. Tapi jangan kamu berharap dari Arsuja itu menjadi wanita yang cantik, yang anggun, yang beauty banget no. Bahkan saya bertolak belakang. Kumis Gitu kan. Pantesan ya, jadi aneh banget. Ini cewek tapi berkumis. Ternyata emang itu disengaja ya. tapi si basically wajah lo pucuk yang sampai detik ini sebenarnya banyak banget prosesnya. Awalnya jadi gini, produk udah selesaikan satu produk itu, tapi saya jadi dua karakter karena dia ngasih waktu itu apa namanya bakmi yang basah sama yang kering. Nah saya coba jadi karakter cowok dulu waktu dalam itu, satu video tuh. tapi dunia editing juga saya belum tahu juga, cuman saya itu kayak ngobrol selesai kayak saya nggak bisa harus isi tulisannya apa segala macam. Nah oke, up tapi tidak begitu. Nah, jadilah saya perempuan up ternyata. Waktu itu up-nya tuh sesuai klasifikasi dari follower saya sekian, following saya sekian, yang sering saya posting sekian, nafasnya ternyata setelah ini ngangkat. Oh berarti menurut saya up di dunia saya sendiri dulu. Akhirnya produk kan silih berganti masuk. Nah saya waktu itu masih plan-plannya di dunia membentuk make up-nya. Karena saya waktu itu berpikir kenapa nggak jadi 1000 wajah aja ya gitu loh. Tapi waktu itu sempat keluar 1000 wajah. Dan padahal gini, ketika produk coklat masuk, saya jadi anak-anak. Make up anak-anak gimana sih? Iya. Terus ada masa kayak lawar, saya jadi gadis Bali. Terus ada yang ice itu loh. Ya, kalau ice itu lebih ke ABG kan, jadi ABG. Terus bolak-balik lagi ini lagi sampai orang lo besok makeup apa sih, makeup stres ya. Terus teman tertantang, jadi dari sekian banyak saksi ya di portfolio saya tuh udah kelihatan oh ini nih pernah jadi Sailor Moon juga, pernah jadi hantu juga. Karena makanan yang buka tengah malam dulu, saya jadi hantu bulan gitu, akan menciummu gitu. Akhirnya Sailor Moon guys. buat. Nah sempat satu ketika lumayan viral yang saya pernah buat waktu itu beli putu, beli mati, beli nyoman, beli kertas. Cowok. Jadi cowok. Jadi cewek. Jadi cewek kan jadi ngobrolin. beli nyoman. beli. Waktu itu kan waktu 2021 kalau nggak salah. nyoman. Beli nyoman, izin deh beli nyoman, proses ngumpul. Terus beli putu, karena jemput enggak aja nggak sempat saya buat edisi beli nyoman, beli. Tapi dengan karakter putu itu anak pertama tuh biasanya gimana sih karakternya? Saya roastingnya di bagian ini. Nah, suatu ketika edisi beli wayan itu yang saya pakai gigi tongos. Oh yang Adalah gigi megar itu. gigi mekar. Gigi megar yang gigi elastis itu. Gigi Dengan wajah hitam, Social distancing, wajah ya. hitam dan segala macam itu sudah alis sudah kemana-mana, Bulu mata udah di bawah. Udah. Itu bulu mata itu udah kunci di rawan tuh di bawah. Akhirnya orang yang saya hormati kasih clue ke saya, kalau bisa buatlah joke yang sehat. Oh ada gini nih netizen. Saya anggap bukan netizen ini, Guru lah. sesepuh gitu Sesepuh, saya, ya, orang tua gitu. Jadi gini Inspirasi. bahasanya. Suatu ketika kamu berhasil mengocok ke audiens dengan gayamu, dengan komedimu yang sehat, itulah disebut dengan komedian. Tapi ketika kamu berkomedi memaksakan penonton untuk tertawa, Memaksa. sebenarnya belum bisa dikatakan karena banyak hal-hal yang kamu lakukan untuk demi penonton itu ketawa tuh, salah satunya bullying. Iya.
Bullying teman segini. Mungkin kalau Nggak Dewa sehat jadinya ya. sometimes nopeng, kita sama-sama di panggung. Dewa bullying saya bullying Dewa. Nggak apa-apa. Karena mungkin salah satu dari komitmen kita, kamu membuli saya membenarkan kamu ya, memberikan info sesuatu pada penonton bahwa bully itu nggak bagus. Kan nggak masalah kita saling bully, karena kita satu peran satu adegan kan. Nah, cuman kita membuli ke sosial penonton, media. entah itu penonton di sosial media dan segala macam itu kan sebaiknya jangan. Nah, waktu itu gigi tongosnya ini yang jadi masalah. Takutnya body shamingnya. Yes. Takutnya. Jadi kan, ketika ngakak lah, kok cara bungut kene loh. Kan kasihan orang. Padahal sebenarnya nggak ada niat ke sana gitu. Kan. Saya untuk lucu diri, cuman ya kita juga harus peka kan. Misalnya gini, Moecha sama Dewa kalau ingin berbuat karya, pasti memikirkan ini sopan nggak? Etika yang ya. Logika, etika, estetika yang itu kan basicnya. Jadi kan kayak Eka pasti kata, ya juga namanya kita ketimuran kan, ini terlalu vulgar nggak? Iya. Karena pasti dari Eca dengan followernya begitu banyak, pasti random kan, ada anak-anak, ibu-ibu, remaja, bapak-bapak dan segala macam, bahkan yang fake account pun ada, pasti kan. Nah cuman yang sehat adalah gimana karya kita tuh bisa menembus semua aspeknya itu dari semua anak-anak, genre ya. Gitu loh. Genre bahasanya. Oh aspek sih bahasa. Kayak baru masuk kuliah aja. Gitu Ospek. Akhirnya itu saya mau apa istilahnya mengkeletak apa sih bahasa Indonesianya? Firasat, feeling. Teranyut Ceng gitu. Oh benar juga ya. Karena kita juga kesal juga kita disamain sama someone atau something yang tidak kita suka itu. Lucu sih lucu. Cara bungut imen kene ada. Kasihan kan jadi. Oke, akhirnya saya lagi muter-otak ngulik sampai ya ketemu ke standarnya sih Lepucuk yang sekarang. Cuman waktu itu cuman belum punya nama. Baru wajahnya doang. Wajah dulu baru nama berarti ya. Menentukan Karena wajah itu saya berpikir gini. panjang itu guys. 2 tahun dulu itu. 2 tahun. 2 tahun. Menentukan ciri khas Ada wajah. meong. Gitu. Akhirnya saya kan berpikir saya kan cuma di dunia kamera doang. Ya Anda nggak perlu tahu saya siapa, yang penting ini produk yang saya promosiin. selesai gitu loh. Cuman semakin kesininya Ada kegelisahan. bukan kegelisahan dulu jeruk mana jeruk Eca. Jadi gini, memulainya itu ini sangat-sangat melankolis sih bagi saya tuh. Beberapa podcast dan beberapa wawancara tuh sampai nangis. Semoga saya di sini nggak nangis ya. Bukan gitu. Jadi gini, pertama apa istilah kita mengenal tentang kirim produk. Kirim produk. Akhir itu setelah itu visit. Visit store. Ya, nah gitu apa sih visit? Jadi kakak yang ngonten ke tempat kita. Aduh, keluar kandang lagi ini. Saya harus gimana? Lagi stres. Belajar dulu. Dia sudah keluar kandang duluan. Beberapa kayak ini udah terus gak cantik. Oh ternyata explore-nya seperti ini. Berarti ini kameranya harus berperan sebenarnya. Harus banyak belajar kan. Nah, dilihatlah sama masyarakat luas bahwa oh Lepucuk udah keluar kandang ya bahasanya waktu itu. Kira monyet. Balik ke uang 500 ya tadi. Akhirnya keluar. Nah ada salah satu orang nelpon saya. Kak mau nggak ngisi acara? Acara off air nih. Hah? Ngisi acara? Iya, gini pentas gitu. Ranah saya ini bukan ke sana. Apa ibu waktu itu perempuan? Oh gitu ya, nggak nerima job luar? Enggak, saya cukup untuk ngonten doang gitu loh. Karena saya berpikir mungkin kalau Dewa berpikir kalau itu pekerjaan paling berat. Harus cerdas, harus kekinian, harus Iya kayak gaya kita ngelawak gitu harus bagaimana ya. Jadi ya karena lucu. Ya tenang. Mata
apa dan terima honornya mantah. Wajib lucu. Pelawak. Iya lah pokoknya lucu kamu harus lucu tuh. Mentah kamu lucu dari mulutmu, perilakumu, make upmu, kostummu, pokoknya saya bayar Anda untuk lucu. Pola pikir saya waktu itu. Nggak saya terima, nah cuman sekian kali Ibu calling tuh mengasih alasan, memberitahu alasan bahwa Ibu itu sangat menginginkan saya pentas karena mesesangi. Oh my god, karena hanya melihat karya Wi di sosial media, akhirnya dia mengundang Wi untuk pentas on stage. Tidak mau jadi gini, jadi bahasanya gini, waktu itu Ibu ini punya handphone dan keadaan anaknya waktu itu sakit dan harus operasi. Nah, selama berjuang itu untuk membahagiakan anaknya itu nonton saya terus. Ibu lucu banget loh ini, Ibu lucu. Biasanya saya menakutkan loh. Ibu apa itu? Bu? Oh gitu, Bu. Kecil ya. Bu apa itu? Berarti ya akhirnya ada Mbak Kunti yang bilang oh itu loh Kunti dibilang saya dan segala macam. Akhirnya anak itu harus berjuang dengan sakitnya dan sampai detik ini saya nggak tahu sakitnya apa karena saya tidak berani menanyakan, takutnya gini bilang saya mesesangi kalau anak saya sembuh melewati masa-masa kritisnya. Kan ada ngulapan apa sih istilahnya setelah operasi itu kan mungkin ibunya mesesangi pas bayi hoton apa juga saya nggak ngerti. Ibunya nyanyi ngundang saya, adik sehat ya adik ya, gini sakit Bu, ini operasi kalau nggak salah itu dua kali operasi waktu. Kalau adikmu sehat, berjuang sehat, tak undang lo pucuk. Dia ngundang aku, astaga. Saya gitu ya Bu, ya tapi kalau emang biasa tolong kirimkan video. Awalnya saya kirim video. Sembuh ya. Lo pucuknya itu. Tengah malam itu. Cuma Pak Yasi langsung langsung adek. Itu videonya mengucapkan semoga sehat gitu. Sehat, besoknya mau operasi. Besok paginya bersemalam itu ibunya udah di titik galau dah waktu itu. Akhirnya Arsa ini sampai ngeliatin ruang operasi. Iya. Dikirimin videonya ke Wi gitu. Ya ini saya tolong bantuannya, saya buatin video waktu itu saya akhirnya melewati. Saya datang ke rumahnya dengan keadaan dia masih agak lunglai itu ya. Dan saya ngisi acaranya. Gitu waktu itu. Om Ge dibilang saya. Udah Om jadi Ge. Om Ge datang dengan boneka akhirnya dengan ya, kapan acaranya nih Ki? Ini. Akhirnya saya ngisi acara di rumahnya. Dan tapi bukan body shaming ekonomi mereka terbatas. Dan mereka nyempat ngasih saya upload sertifikat. Jadi saya terima sebagai formalitas wacana dan saya berikan ke adik tabung adik ya semoga ini. Waktu itu nangis banget ya. Begitu sampai sana. Jadi sampai sana tuh saya nangis ketemu dia ya ibu itu yang mengundang saya. Terus si adik ini yang yang girang banget melihat saya. Tapi saya kebalik tuh waktu itu. Cengeng waktu itu nangis. Kan galau waktu itu suasananya. Jadi untuk membalikkan Mudi ke ngelawaknya itu loh. Waktu itu ada orang seniman setempat di sana. Nggak ada gambaran, nggak ada apa. Nggak jelas juga. Saya juga waktu itu dalam konteks ngelawak itu, saya harus ngapain ini? Sendirian itu. Berdua, tapi sama orang-orang setempat itu. Dan waktu itu saya nggak mau ngerekam. Tapi kayak stasiun TV sebelah dibilang menjual air mata. Kesedihan untuk ketenaran ya. Ada sebesar. Halo pernah. Dan akhirnya itu selesai dan sampai detik ini anak itu udah sukses, udah kuliah di UNUD. Juga saya juga tidak mau bilang siapa itu, dari mana istilahnya. Ya mungkin kalau yang nonton halo gitu loh. Dan akhirnya sesekali dia memberikan kabar bahwa Kak saya udah kuliah. Ibunya sehat dan anaknya sambil kerja udah bisa membangun
membentuk rumahnya sendiri. Gitu loh. Ya, itu mulai saya tuh terjun lapangan loh bahasa saya Dewa ya. Terjun lapangan, thread, dan sampailah Luh Pucuk yang sekarang nih Warawi. Nah, untuk nama karena ikut di Arjo. Di Arjo. Nah, yang ngasih nama saya Luh Pucuk adalah Nini Chandri. Wah, Senior sesepuh Arjonya langsung yang memberi gelar Luh Pucuk. Gitu. Karena kawin nanya sama ibunya, Kenapa Luh apa Pucuk? Luh Pucuk? Masih alasnya Luh Pucuk. Nah, sebenarnya waktu itu kan nama-nama bunga waktu itu ada suatu ketika si peran Mantri Manis ini harus menyamar menjadi perempuan untuk mencari Galuh, yaitu Galuhnya itu adalah istrinya si Mantri Manis ya. Dengan cara menyamar karena dia lagi dibekap sama si Mantri Budo itu, dan akhirnya Cerita Arjonya ini. cerita Arjonya. Ya. Terus saya sebagai arek-areknya tim Horawari, saya bukan di bagian di peran Arjo inti, tapi saya di beban resannya dimasukkan karena pilih Mas Saud juga itu. Banyak lagi flashbacknya ribet banget. Lu Pucuk Nanti itu edisi 2-nya ya, lanjut. akhirnya terus abis itu kita menyamar dan semua nama bunga, nama anggrek udah biasa saya bilang, nah jadi Pucuk aja, jadi Pucuk serahkan cukup. Lah kok pas ke gininya kita Karakter. nggak pas ke Gianyar. Oh iya, Sekar Pucuk ya maksudnya gitu. Saya juga dari Gianyar. Dari Sekar Pucuk, Luh Pucuknya. Wih. Ya akhirnya saya punya nama setelah 2 tahun. Nah, akhirnya Cak-cuk itu loh. Cak-cuk. Dan jadinya Luh Pucuk. Ya, gitulah perjalanan. Wih, wow, gitu masyarakat Keren tuh. banget ya Perjalanan perjalanan Wiyarso nih, perjalanan berkesenian Wiyarso dari seorang yang dulu ngemplesin togok, Jadi Norris tadi menari ada monyet. menari monyet, manpis mangatus bojog yang tadi kuliah diisi sampai seorang Luh Pucuk tadi. Sekarang ya. Sebenarnya ini baru 10%-nya, kalau diajak ngobrol sampai tahun depan. Berarti Jumat edisi Wiyarso sampai episode 100 juta. Ada Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3. Oke masyarakat, karena kita sudah hancur-hancuran begini, kita baiknya kita lihat Wiyarso proses make up menjadi Luh Pucuk Pak Jreng. Oke masyarakat, nah biasanya kan kita ngelihat Luh Pucuk di sosial media tuh udah jadi Luh Pucuk ya, dengan makeupnya, dengan kostumnya, dengan aksesorisnya. Sekarang kita lihat yuk proses menjadi Luh Pucuk dari makeup dan pakai kostumnya. Yuk langsung aja check it out. Luh Pucuk, loh kok kamu Denny? Keren dong, ada make up aku pengen. Siapa punya makeup nih? Nggak tahu, ada make up. Berapa namanya Luh Pucuk? Loh. Oke, Wih, silakan. Kita Luh Pucuk sudah berkebaya aja nih. Udah pakai kostum ya Luh Pucuknya. Nih. Kepotong. Kepotong ya? Duduk ya. Ya ternyata masyarakat Luh Pucuk sudah menggunakan kostum. Ya. Berbunga-bunga. Kalau kostumnya ini kebaya. Terus ini ada apa plendoan? Ya, Rebang. Rebang sama batik. Ada ya, kamar. Oh, kamar. pakainya ini secara umum aja ya pakainya kebaya. Secara basically Luh Pucuk yang saya ciptakan adalah gadis desa yang sangat-sangat sederhana banget. By the way ini nyuri kebaya mana? Punya mama. Tapi ini kebaya, salah satu kebaya yang paling bersejarah. Memulai saya ngonten itu kan, aduh nggak punya kostum perempuan. Nah, ibu paling punya dasteran doang, tapi saya pengen klasik Bali itu loh, kebayaan yang apa namanya nih, belt itu segala macam tuh loh. Ya yang penting jangan kebaya setelan PKK dipakai ya. Pernah. Sampai ibu saya dimarah sama masyarakat itu. Adi bang, kebaya kan. Oke, ya langsung aja yuk kita lihat Luh Pucuk proses make up seperti apa kan? Let's Simple go. ini ya. Pertama-tama pakai apa? Primer. Nah, yang pertama-tama kalau di dunia makeup itu yang pertama adalah kalian harus punya wajah. Gak mungkin kan kalian make upin punggung orang gitu loh. Dia kedua itu yang itu adalah mirror. Mirror. Ini tahun berapa? Hah? Mirrornya Ini legend ya. hanya 7.800 sekian lah.
Tapi ini sudah keliling dunia. Gitu. 7.500 sudah bisa. Ini makan pandemi ya. jadi ke Rusia, ke Jepang, ke Cina, ke semua. Kamu pernah kemana aja? Nah, bener kali ungu aja. Kaca Ntar kita berangkat. go international. Kemana? Sepedido. Dari Bulung. Jadi kalau lo pucuk itu saya ciptakan itu biar cepat aja make upnya, nggak harus pakai yang concealer kayak pakai blush on. Tanpa blush on ya? Enggak. Biasanya saya tanpa bedak, karena kan wajah saya putih. Cuman karena kali ini kan keringat kan asing mah. Sebaris. Iya, kita AC angin sari. Jadi saya langsung ke Tway Cake aja ya. Tway Cake. Oh, ini apa Dior? Jadi konsep makeup saya adalah konsep makeup donat salju. Donat salju. Iya. Donat salju apa? Karena dulu pernah jualan donat ya. Salah. Apa itu? Buka siang, kolongan malam. Oh, berarti Wi kalau visit bawa semua berarti ya peralatan dari Sampai lemari rumah saya bawa. Sumpah. Terus saya punya konsep. ini ya effortnya seorang Luh Pucuk ya. Biasanya kalau kita visit ya tinggal bawa diri aja sama HP kan biasanya. Kalau Luh Pucuk ini Ya mau enak, packaging mudah cantik dia ganteng. enggak juga sih. Enggak sih. Tapi Yarso ini benar-benar effortnya luar biasa. Orang ya. mintanya gitu, jadi lo pucuk ya Iya, Yarso. benar. Makanya ada dua. Dan saya pengen ya Disi jadi Yarso ya, atau saya pengen jadi lo pucuk ya lo di langsung aja. Gitu. Ini namanya kalau blush on yang saya ingat ya, blush on. Jangan atau rona pipi, bukan merah pipi. Kalau dulu kan trennya emang merah pipi. Silih merah pipi Benar, gitu benar. ya. Terus kalau misalkan we visit, berarti memang sebelum we visit tuh mereka tuh harus sudah prepare kayak dressing roomnya gitu. Atau Enggak gitu kayak gini. Pernah saya juga Gitu Di resto gitu biasa di parkiran. Gitu. Oh, beneran nih? Ini pernah. Ih, se-fleksibel Karena ini ya, mah biasanya. kecil ya tokonya. Kadang saya di toko A saya harus ngeliat, tapi nggak punya tempat di toko B saya ngeliat. Oh. Gitu. Jadi ini namanya eyeliner. Eyeliner. Bikin bulu matanya nih, bikin bulu matanya. Belum nih apa nih, cila. Becila. Di zoom ya, Sumpah ya, effortnya ya, make up, kostum, ide itu kan udah stres. Nah jadi sama makeup tuh saya ambil lihat kiri lihat kanan, ini ada abang-abang. Oh ini dia, bulu mata cetar membahana ulala. Kelihatan? Diabadikan. Dulu awalnya saya nempel, nah, ada beberapa pergerakan yang saya harus lakukan, ada adegan di kolam renang. Kayak kita pernah ngonten di tempat yang sama deh itu. Oh iya, nggak usah kasih. Nah itu dah dia. Tentu kan ada adegan saya harus mencebur kan. Deh, bulu mata saya keles dan saya bawa bulu mata itu aja satu. Dan akhirnya waktu Ngide. sejak Harus sekarang. ngelenteng gitu ya bulu matanya. Jadi kenapa ngelenteng karena hal ini diciptakan dari pandemi. Jaga jarak. Social distancing. Oh, berarti emang awal-awal tuh pakai bulu mata asli yang ditempel. Oh, kan? di bawah. Tapi itu ribet Posisinya ya. di bawah tetap Tetap juga. di bawah. Pertama kalau saya pakai lem yang agak hard banget, yang kuat banget itu, Kasihan pipinya. pas ngapusnya itu lo sampai merah dia. Tapi Nah. kalau yang apa merahnya yang apa namanya? Yang itit gitu loh. Yang ngetit ya, yang lebih Mursida. mehol lah. Ya. Nah, yang Mursida. Ya, Mursida. Yang mehol kan itu yang nyebabin gini. Mehol itu warnanya hijau-hijau. Gitu, ayo itu. Kondamnya udah keluar ya masyarakat ya. Ingatlah, Le Pucuk ini berperan sebagai wanita, bukan menjadi wanita seutuhnya. Dan spesifiknya adalah gadis desa. Gimana gadis desa? Ya, gitu. Nah, ini Gadis desa yang barbar. Ini yang saya bilang adalah konsep gunung. Dan turun. Ulangnya. Iya, naik dan turun. Ya kamu ketika kamu naik, ya kamu harus turun lagi nggak? Sampai kapan lu yang di gunung? Seduhnya aja matahari. Oke, jadi kan
kamu belajar jalan dari kaki gunung ke titik puncak. Setelah kamu lihat di mana, oh ternyata saya sudah tenar di muka bumi dan akhirnya kita harus turun. Sampai sini ya ada maksudnya. Jadi ya hidup itu harus seperti itu. Berarti Presiden aja silih berganti. Iya, betul. Walaupun dua periode. 20 tahun dong. Mulut saya mana? Ini. Oh, harus pink stabilo gitu ya. Karena saya ingin mencerminkan beauty saya itu harus kelihatan dari jarak 2 kilo, 3 kilo. Jadi dimulai dari bumut saya kelihatan. walaupun gelap itu glow in the dark. Glow in the dark. Bersinar. Harus supaya sakit. Kan kayak filmnya siapa ini? Lo kalau pakai lipstick udah. Kok nggak kelihatan? Nut kan? Nah, saya harus stabilo. Pernah saya ngonten di tempat karaoke, mulut saya aja yang kena karena lampunya UV. Ngene dah saya. Mulut saya jadi satu kantor ketawa. Gitu. Mulutnya glow in the dark. Oke. Aduh. Wih. Make upnya ini penuh dengan makna ya masyarakat, alisnya yang menggambarkan gunung. Seperti popularitas naik turun. Naik, Ketika turun. kita turun harus tempat yang lain kita naikin lagi. Naik lagi, terus turun lagi, berproses lagi, naik lagi dan sebagainya. Terus kalau untuk bulu mata itu mengenang masa-masa pandemi. Karena lahirnya saat pandemi. Iya, karena Belah Pucuk ini lahir pada saat pandemi. Ini Tapi nggak Saisa kok. Oh, mbot. No? Macambut. Terus Lalu kalau lipstiknya? lipstiknya itu kita walaupun di tempat gelap kita harus tetap bersinar. Biar bumut aja kena. Ya, inilah hasil. IP-nya ini mencerminkan gadis desa kan udaranya sejuk kan. Oh. Benar-benar boleh gitu. Terus dan yang finally, Pak. Jreng. Matu aja ya nah. Lu semua Pak. Apa tadi yang lupa sampai nama? Kok segar, Mam? Lah Pucuk, pengen ngeliat sedikit. Misalkan lo Pucuk lagi on stage nih. Lagi off air lah di Lagi panggung. off air, di Ya, panggung. apa? Oh. Misalkan Lah, Onar. kehancurannya dikit lah. Oke. Kehancur. Apa sih ya? Biasanya paling sering itu saya nge-MC soalnya nge-MC acara-acara. Nah, nge-MC misalkan Ya, ulang tahun nih. ulang tahun. Kucit lahiran. Kucit lahiran, boleh. Oke, acara ulang tahun Kucit dari Eka Laksmi segera dimulai. Kita sambut MC kita, Lo Pucuk. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang berbahagia. Kalau tidak bahagia itu urusan Anda. Kali ini saya diundang sebagai host, bukan rumah ya, host MC di acara ulang tahun atau anniversary Kucitnya Eka Laksmi. Ya, apa nggak tahu? Kucit. Oke. Kali ini ulang tahun yang keberapa ya? Yang kedua tahun ya, karena yang ketiga tahun harus disembelihkan kandungan. Jadi mereka membuat acara yang signifikan, sangat-sangat wow banget demi Kucitnya karena 1 tahun ke depan lagi akan di awan mesesangi ketika utangnya berlunas. Mungkin kita akan menghibur pada malam hari ini kurang lebih 40 jam ke depan. Kalau tidak kuat silahkan Anda pulang saja. Oke, demikian dari saya Lo Pucuk. Bye-bye. Oke, terima kasih. Aduh, kenyal, aduh. Oke, itu aja masyarakat. Edisi kita bersama Lo Pucuk, WRC yang begitu menghibur, begitu mengocok perut. Apalagi tadi ada pesan-pesan khusus, tip-tip khusus. Dan terakhir kesimpulannya motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang dalam berkesenian atau apapun yang WRC ingin pesankan. Silakan, Pak Kalalimpin. Triplean. Oke, untuk teman-teman karena kita semua show up di sosial media, ada anjuran saya adalah hati-hati dengan jari Anda sebelum berkomentar ya. Tuhan menciptakan mata, telinga di kepala kita dan kepala kita ada otak. Sebelum kita berproses, pikirkan dulu dari penglihatan Anda, dengarkan dulu dari pendengaran Anda, proses di otak, baru turun ke jari, baru komen. Ya, jangan asal komen aja. Itu dari saya, hati-hati dengan jari Anda. Kedua, kalau teman-teman ingin berkarya, silahkan berkarya.
berkarya seikhlasnya, berkarya semaksimal. Jangan berpikir bagus dulu, tapi kalian ikhlas dulu berkarya, ya. Untuk bagus tidaknya terserah audiens yang melihatnya. Setidaknya karya-karya itu suatu saat nanti pasti akan menginspirasi, entah itu DIY, entah itu adventure, entah itu komedi. Berkaryalah seikhlasnya, semaksimalnya, karena suatu saat audiens yang akan mendukung Anda. Saya dari Lopocu, kembali lagi bersama Lopocu. Oke. Sangat memotivasi ya masyarakat. Aduh. Ini kenyal benih. Rasanya pengen lagi ya, boleh tapi ya. Main mampu. Dikalik sapi banyak. Oke. Ini terima kasih Wiyarsa atas kunjungannya ke Jumat. Ya, terima kasih banyak Wiyarsa sudah Sama-sama operator. Waktunya buat Jumat kita kali ini, jangan kapok. Kan Selasa. Ya, Jangan. tapi bosnya kan tayangnya Jumat yang setelah Kamis itu. Oh, pasti sebelum Sabtu. Tanggal 30 Februari tahun depan. Oke masyarakat, kita tutup edisi Jumat kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Jangan ditunda. Jangan ditunda.